Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga. Yang kami hormati Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Luki Hermawan MSI. Yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Madya, Pratama, dan staf khusus Menteri, lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Siber dan Sandi Negara, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat hadir dalam acara Launching Computer Security Incident Response Team Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demi hikmat dan lancarnya acara, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Eko Priyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah sejenak kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita hari ini diberkahi, berjalan dengan lancar, dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Mohon izin doa dipimpin secara agama Islam. Bapak Ibu sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan memohon izin dan ridha-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, serta jadikanlah ini semua bernilai ibadah, nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Ya Jami', Engkau yang Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkan persatuan di antara kami,
Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa. Ya Allah, Ya Wali, Engkau yang Maha Melindungi. Lindungilah dan kuatkanlah diri kami. Bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, agar dapat menjalankan tugas dan amanah dengan keinginan, kemampuan, dan keikhlasan untuk mewujudkan data dan informasi yang terlindungi. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan pekerjaan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman. Untuk itu, guna mengelola keamanan siber di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber atau yang disebut dengan Kemen PPPA CISER. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan panitia oleh Kepala Biro Data dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kami hormati, Ibu Lis Rosdianti. Yang saya hormati, Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Yang saya hormati Wakil Kepala BSSN, Bapak Komjen Dr. Andes Luki Hermawan MSI, pejabat pimpinan tinggi media dan pratama dari BSSN maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perwakilan dari kementerian lembaga, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Mengawali kegiatan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pembentukan CSIRT atau Computer Security Incident Response Team atau Tim Tanggap Insiden Cyber di Pemerintahan Pusat merupakan salah satu proyek prioritas strategis dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE. Kegiatan launching ini merupakan kerjasama antara BSSN dengan Kemen PPPA dalam upaya menjaga keamanan ruang cyber melalui pembentukan Kemen PPPA CSIRT dengan berpedoman pada Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Cyber. Tahapan kegiatan pembentukan Kemen PPPA CSIRT diawali dengan kegiatan asistensi oleh BSSN tentang pembentukan CSIRT untuk instansi pemerintah pusat yang diikuti oleh 30 kementerian dan lembaga pada bulan Oktober tahun 2022. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk mempercepat terbentuknya tim tanggap insiden cyber di masing-masing instansi. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Biro Data dan Informasi melakukan identifikasi
untuk menyiapkan dan melengkapi persyaratan pembentukan Kemen PPPA CSIRT serta melakukan pertemuan-pertemuan dengan BSSN. Sebagai salah satu kelengkapan, Kemen PPPA mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 295 Tahun 2022 tentang Tim Tanggap Insiden Cyber Kemen PPPA yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2022 serta menyusun dokumen pendukung kesiapan layanan utama dan layanan tambahan Kemen PPPA CSIRT. Pada bulan November 2022 telah dilakukan validasi dan verifikasi kelengkapan dokumen oleh tim BSSN. Semula direncanakan launching Kemen PPPA CSIRT ini akan dilakukan akhir tahun lalu, tapi karena satu dan lain hal baru kita laksanakan pada hari ini. Tugas dari Kemen PPPA CSIRT adalah menyelenggarakan layanan dan mengordinasikan penanganan insiden cyber, merumuskan panduan teknis penanganan insiden cyber, melakukan koordinasi serta menyusun dan menyampaikan laporan kepada tim tanggap insiden cyber nasional, memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak yang menerima layanan, menyediakan fasilitas dan mekanisme kerja untuk menerima laporan penanganan insiden cyber, serta melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pihak lain dengan tetap memperhatikan kerahasiaan informasi dan pelindungan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, mohon dukungan dari seluruh pegawai Kemen PPPA agar selalu menjaga keamanan ruang cyber di lingkungan kita. Agar kita semua dapat mewujudkan data dan informasi yang terlindungi. Jadi, mohon maaf Ibu Menteri, tugas kita tidak hanya melindungi perempuan dan anak, tapi juga melindungi semua data yang ada di kita. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuknya dalam setiap langkah yang kita lakukan untuk kepentingan terbaik bagi bangsa dan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama video profile Computer Security Incident Response Team Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. SPBE bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Meskipun demikian, seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, muncul potensi kerawanan dan ancaman cyber yang berkembang luas terhadap keamanan data dan informasi. Untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut, maka sesuai dengan peraturan BSSN nomor 10 tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Cyber, dibentuklah Tim Tanggap Insiden Cyber di Kemen PPPA, Computer Security Incident Response Team, atau Kemen PPPA CSIRT. Kemen PPPA CSIRT merupakan tim yang bertanggung jawab untuk mendeteksi secara dini, menerima, meninjau, dan menanggapi laporan serta aktivitas insiden keamanan siber. Tim ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atau data atas insiden keamanan siber yang terjadi pada organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Lis Rostianti, Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, tentunya banyak tersimpan data pribadi milik masyarakat dan data penting pemerintahan lainnya yang sering menjadi target penyerangan dan dapat mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan sistem elektronik. Oleh karena itu, dalam upaya pengelolaan dan penanganan insiden cyber di Kemen PPPA, maka dibentuklah Tim Tanggap Insiden Cyber Kemen PPPA atau Kemen PPPA CSIRT. Kemen PPPA CSIRT akan melakukan berbagai upaya maksimal sesuai dengan misi dan visi Kemen PPPA CSIRT untuk mewujudkan ketahanan cyber di Kemen PPPA yang handal dan profesional. Kemen PPPA CSIRT tentunya akan menjadi bagian dari unsur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Oleh karena itu, koordinasi, kolaborasi, kerjasama, dan dukungan dari berbagai pihak akan menjadi bagian penting untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan data dan informasi pemerintah. Kemen PPPA CSIRT akan terus berupaya melaksanakan tugas dengan baik untuk memberikan rasa aman dalam pengelolaan data dan informasi. Semoga semua yang kita lakukan untuk memberikan kebaikan bagi Indonesia akan mendapat bimbingan dan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Saat ini, transformasi digital telah menjadi tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meskipun demikian, dengan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, semakin tinggi pula kerawanan dan ancaman cyber terhadap keamanan data dan informasi. Oleh karenanya, perlu terus dilakukan penyesuaian dan inovasi untuk menjamin keamanan sistem informasi pemerintah untuk melindungi data dari kerusakan, modifikasi, serta penyebaran dan penyalahgunaan data yang akan merugikan korban dan mengganggu jalannya sistem pemerintahan. Kemen PPPA CSIRT diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya pencegahan dan penanganan yang tepat dan cepat terhadap serangan cyber maupun kebocoran data. Tetap selalu berkoordinasi, berkolaborasi, dan bekerja sama dengan semua kementerian lembaga lain untuk menjaga dan mengamankan sistem pemerintahan nasional. Selamat menjalankan tugas dan sukses untuk Kemen PPPA CSIRT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kemen PPPA CSIRT sukses! Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Luki Hermawan, MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semuanya. Sebelumnya permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Pak Kepala BSSN, Bapak Insa,
tadi malam saya baru dapat perintah karena beliau ternyata ada kegiatan yang sama di pagi hari ini yang tidak bisa diwakilkan, sehingga saya tadi malam diperintah oleh beliau untuk membuka atau mewakili acara di kementerian di sini. Baik, pada kesempatan yang ini yang saya hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati SEMSI, para pejabat pimpinan tinggi dan lingkungan Kemenpora yang hadir di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, staf ahli Kementerian dan staf khusus Menteri, serta Bapak Ibu pejabat yang hadir di Kementerian Lembaga. Dan di sini juga saya hadir Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi, Bapak Dr. Sulis, ini Deputi 3 yang membidangi di Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, ya, yang membawai CISET, membawai SPBE, dan hadir juga kami mengajak beberapa pejabat Eselon 2, kami ngajak Ibu. Tadinya saya mau ngajak pejabat-pejabat wanita juga. Saya berpikir di sini pasti banyak ibu-ibunya. Saya ngajak, ada Bu Intan, ada Bu Hormi. Oh, kebetulan di tempat kami dari Eselon 2 itu ada 3 pejabat wanita Eselon 2. Ya, makanya tadi saya ketemu Pak Wamen. Wah, Pak Wamen ini masih muda di sini. Ada dikelilingi oleh wanita-wanita di sini. Mengawali sambutan ini, izinkan kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah atas ridhonya kita bersama bisa hadir di aula di gedung ini dalam rangka launching CISET Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan nama Kemenppa CISET. Sebagaimana amanat Presiden Republik Indonesia dalam pidato pembukaan KTT G20 sesi 3 pada tanggal 16 November tahun 2022, ada 3 hal yang menjadi fokus untuk mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Yang pertama adalah kesetaraan akses digital, yang kedua adalah literasi digital, dan yang ketiga adalah lingkungan digital yang aman. Kebocoran data akibat kejahatan cyber berpotensi menimbulkan kerugian hingga 5 triliun dolar AS pada tahun 2024. Ya. Tentu amanat Bapak Presiden ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk senantiasa mengedepankan lingkungan digital atau ruang siber yang aman. Ruang siber merupakan spektrum elektromagnetik yang terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan internet yang membentuk domain dunia baru selain darat, laut, udara, di mana terdapat peluang kesejahteraan dan atau sebaliknya terdapat ancaman bagi manusia. Keberadaan BSSN RI adalah mengantisipasi menghadapi ancaman di ruang cyber yang tentunya dilaksanakan secara semesta bersama komponen bangsa lainnya, baik serangan yang bersifat teknis atau menyerang software maupun bersifat sosial atau menargetkan cara berpikir, sistem kepercayaan, sikap, tindak dari manusia yang berinteraksi di ruang cyber. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan hasil monitoring dan analisis BSSN pada tahun 2022, BSSN telah membuat prediksi ancaman yang akan sering terjadi atau menjadi tren di tahun 2023, yaitu data breach, kebocoran data, ransomware atau malware yang meminta tebusan, serangan distributed denial of service, yaitu DDoS yang melumpuhkan sistem, phishing, itu ada pengelabuan atau serangan advanced persistent threat, dan social engineering atau rekayasa sosial. Dalam menghadapi tren ancaman tersebut, tim CISET harus selalu tanggap terhadap tren
potensi ancaman siber sebagai bentuk kesiapsiagaan dan penguatan keamanan siber dan pengelolaan sistem elektromagnetik. Bapak Ibu sekalian, di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial telah menghadirkan bentuk-bentuk kejahatan yang baru pada perempuan dan anak, diantaranya penyebaran konten intim, non-konsensual, rekayasa foto bernuansa seksual atau morphing, pemerasan dengan penggunaan konten seksual, sextortion, ujaran kebencian, cyberbullying, pornografi anak, dan penjualan dan prostitusi anak. Ya, terlebih lagi pasca situasi pandemi yang telah merubah cara berinteraksi kita, seperti kegiatan belanja, berjualan secara online, atau para ibu rumah tangga dan pembelajaran online yang dilakukan oleh anak-anak, tentunya seiring meningkatkan kehadiran aktivitas mereka di dunia maya. Berbanding lurus dengan kerentanan atau risiko kejahatan cyber, kasus kekerasan berbasis gender, cyber, dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk melindungi perempuan dan anak di ruang cyber. Masyarakat perlu mengetahui jenis kejahatan ini dan cara efektif untuk membentengi masyarakat terhadap kejahatan ini adalah dengan melakukan kampanye dan edukasi. Selama ini BSSN turut mendorong keterlibatan peran perempuan dalam bidang keamanan siber, salah satunya melalui Indonesia Women in Cyber Security. Mudah-mudahan ini banyak mungkin ibu-ibu di sini yang ikut aktif dalam IWCS. Ya. Ini hampir setiap tahun ada kegiatan. Ya. Gerakan ini merupakan perkumpulan tanpa badan hukum yang bermaksud akan menjalankan program IWCS dengan melibatkan para perempuan dari berbagai sektor, khususnya para pemangku kepentingan di bidang cyber, yang diharapkan dapat menginspirasi dan bekerja sama untuk menguatkan keamanan siber Indonesia. Intinya tujuan IWCS adalah mendorong perempuan dan anak perempuan untuk bisa berperan dalam membangun keamanan cyber di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dalam membangun keamanan siber dibutuhkan kombinasi 3 aspek yang saling terkait, mendukung atau sama lainnya, yaitu masalah people, proses, dan teknologi. Ketiga aspek tersebut dilaksanakan melalui program kegiatan layanan BSSN yang hanya dapat terlaksana dengan baik jika semua pemangku kepentingan keamanan siber memiliki komitmen yang kuat serta mengedepankan prinsip sinergi dan kolaborasi. Salah satu cara untuk mengamankan ruang cyber adalah dengan membentuk pasukan keamanan cyber di setiap instansi atau yang kita kenal dengan Computer Security Incident Response Team atau CSIRT. CSIRT adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani insiden cyber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya. Pembentukan CSIRT telah diamanatkan dalam Perpres nomor 82 tahun 2022 tentang perlindungan infrastruktur informasi vital dan peraturan BSSN nomor 10 tahun 2020 tentang tim tanggap insiden cyber. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJPN tahun 2020-2024 telah mengamanatkan kegiatan pembentukan 130 CSIRT sebagai salah satu proyek prioritas strategis. Hingga saat ini BSSN telah membangun 90 dari 130 CSIRT. Di samping pembentukan CSIRT yang merupakan Mayor Project, BSSN juga telah membentuk 74 CSIRT di pemerintahan daerah, kabupaten, kota, sektor strategis seperti sektor SDM, transportasi, keuangan, kesehatan, kehutanan, pendidikan, dan perdagangan industri. Pada hari ini, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat melaksanakan launching PPA CSIRT dalam menjalankan perannya sebagai salah satu CSIRT sektor administrasi pemerintahan yang juga termasuk ke dalam sektor infrastruktur informasi vital. Kemampuan SDM Kemenpan
Kemen PPPA CISER harus terus ditingkatkan sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya, peningkatan kualitas SDM CISER kita, lakukan melalui program-program pelatihan, workshop, cyber security, drill, serta program lainnya. Nantinya setelah di launching, banyak kegiatan nanti yang akan diinikan dengan Pak Sulis, ya setiap tahunnya ada beberapa pertemuan, ya kita bisa update nanti data, bahkan nanti bisa dari CISER Kemen PPPA melihat bagaimana sih kondisi keamanan cyber kementerian ini. Karena kami di sana ada suatu command center, Bu, namanya NSOC, ya di situ kita bisa melihat bagaimana sih sistem keamanannya. Karena kami tidak bisa membuka data ini kalau tidak ada orang yang punya rumah. Ya, jadi orang yang punya rumah datang ke sana ingin melihat seperti apa. Banyak, Bu, di Ragunan nanti dari Kementerian Lembaga yang pengen lihat rumah saya aman nggak ya. Ya, tapi kami tidak akan berani yang pemilik rumah kalau nggak ada membuka, karena itu nyalahin Undang-Undang ITE. Nah, disitulah nanti kita bisa melihat mana kelemahan sistem apapun jaringan aplikasi yang dimiliki di sini. Nanti ketahuan, Bu. Itu kalau ada, oh ini rentan. Ya, karena kami di sini di BSSN ada memonitor atau melakukan patroli dunia maya, ya melihat langsung sistem-sistem jaringan yang ada di kementerian lembaga. Memang tugas kami sesuai dengan amanat Presiden BSSN itu adalah melindungi, mengamankan sistem yang ini oleh di pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, kegiatan launching Kemen PPPA CISER pada hari ini diharapkan dapat menjadi embrio positif yang patut kita jaga sebagai bentuk upaya meningkatkan keamanan siber nasional, terutama pada sektor pemerintahan dalam melakukan pengelolaan dan penanganan insiden cyber. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbanding lurus ataupun paralel dengan risiko dan ancaman keamanan, sehingga organisasi harus selalu mengantisipasi ancaman dan serangan cyber melalui kesiapan pengelolaan insiden cyber dengan pembentukan tim tanggap insiden cyber atau CISET. Tim tanggap insiden cyber atau CISET harus mampu menjawab tantangan keamanan cyber dengan terus melakukan peningkatan kapabilitas dan peningkatan kematangan tim tanggap insiden cyber yang sudah terbentuk. Dengan demikian, kami berharap agar Kemenpan, Kemen PPA CISER diharapkan mampu membentuk sistem elektronik yang aman dan kondusif, sehingga dapat mendukung Kemen PPA untuk mewujudkan perempuan dan anak Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan berkepribadian. Bapak Ibu sekalian, akhirnya semoga tim tanggap insiden siber yang telah terbentuk dapat berkolaborasi dengan BSSN untuk bersinergi dalam rangka meningkatkan keamanan siber di Indonesia, terutama pada sektor pemerintah. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, dan kesuksesan dalam setiap langkah yang kita jalani dalam pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang terhormat Ibu Bintang Puspayoga. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Pak Waka, izinkan saya sebagai ucapan terima kasih saya, Pak Waka beserta jajaran sudah hadir di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Beli pepaya di pasar, rasanya enak tiada lawan. Senangnya hati saya bertemu Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan, Wakil Kepala Badan Sandi dan Cyber Negara, terima kasih sudah hadir beserta jajaran. Tadi disampaikan ada Bapak Deputi, Bapak Direktur, dan jajaran dari BSN yang hadir. Kemudian juga yang saya hormati, saya banggakan saudara-saudara saya di jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik pimpinan tinggi Madya maupun Pratama. Pak Waka, kalau di sini tidak ada wamen, Pak. Kementerian ini kementerian kecil, mungkin lebih besar badannya Bapak dari kementerian ini. Itu tadi Pak Pri adalah asesmen saya, asesmen kementerian, dan saya hari ini didampingi oleh teman-teman pimpinan tinggi Madya, demikian juga Pratama. Tadi disampaikan oleh Pak Waka, tentu saya menyampaikan terima kasih banyak ya. Bu Lis, perlindungan terhadap data itu akan sangat menjadi penting ya. Tidak hanya urusan kementerian ini adalah melindungi perempuan dan anak, perlindungan data akan menjadi penting. Saya tanya sama Pak Waka tadi, Pak, kalau kami di Kemen PPA ini launchingnya sudah urutan keberapa gitu kan. Nah ini ke urutan 90 dari 131 begitu ya Pak? Tapi tadi sudah disampaikan juga oleh Biro Data, sebenarnya kami mempunyai semangat perlindungan data itu sangat penting. Yang rencananya akhir Desember kita launching, baru hari ini kita bisa launching. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semuanya itu dapat kita wujudkan dengan baik dengan di launchingnya kegiatan hari ini. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang menjalankan puasa, selamat menjalankan puasa. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan keberkahan dan kesuksesan untuk semuanya. Pada kesempatan ini apresiasi saya sampaikan kepada Badan Sandi dan Cyber Negara untuk mendukung hingga launching tim CSIRT di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan semakin menguatkan keamanan sistem informasi di Kemen PPPA. Ibu Bapak hadirin sekalian, kemajuan teknologi telah membantu manusia untuk mengurangi ancaman kelaparan, menghadapi wabah penyakit, serta memperkecil kemungkinan bahaya perang global. Selain itu, teknologi juga telah membantu manusia untuk semakin memenuhi berbagai macam kebutuhan praktisnya. Namun, teknologi bagaikan pedang bermata dua. Selain dampak positif, tentu dampak negatifnya juga cukup banyak. Salah satu dampak negatif di zaman serba digital saat ini adalah meningkatnya kejahatan di dunia maya yang merugikan masyarakat luas dan mengganggu jalannya sistem pemerintahan. Kejahatan di dunia maya ini menyerang bisnis, sistem pemerintahan, dan data pribadi. Jumlah dan jenis ancaman keamanan cyber terus bertambah setiap harinya. Itulah sebabnya pemerintah terus melakukan adaptasi dan inovasi yang tentunya tidak hanya membutuhkan sarana atau prasarana saja, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang handal, serta membutuhkan kewaspadaan, kesadaran, dan kepedulian keamanan cyber yang lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Ibu Bapak hadirin sekalian, sejalan dengan tuntutan sistem pemerintahan yang semakin transparan,
melalui layanan berbasis online serta kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan digital ekonomi tercepat di Asia Tenggara, maka keamanan cyber harus menjadi prioritas utama pemerintah untuk menjaga keamanan dan menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan. Untuk itu, pembentukan tim tanggap insiden cyber atau Kemen PPPA CISERT menjadi suatu keharusan. Walaupun bukan berarti bahwa menjaga keamanan ruang cyber hanya menjadi tanggung jawab mereka, tetapi harus menjadi tanggung jawab kita bersama karena ancaman cyber dapat terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu, kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya harap untuk terus meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kewaspadaan untuk menjaga keamanan ruang cyber di lingkungan kita. Kepada Kemen PPPA CISERT, ya, atau Tim Tanggap Insiden Cyber Kemen PPPA, saya harap untuk dapat membangun, mengkoordinasikan, mengkolaborasikan, dan mengoperasionalkan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan cyber di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan terus membangun kerjasama serta membangun kapasitas sumber daya penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan cyber di sektor pemerintah. Memang bukan tugas yang ringan, tetapi dengan dukungan dan kerjasama seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya yakin tugas ini dapat dijalankan dengan baik. Selamat bekerja untuk tim yang telah dibentuk. Semoga data dan sistem informasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu terlindungi. Kepada Bapak Waka BSSN beserta seluruh jajarannya, saya ucapkan terima kasih atas pendampingan dan fasilitasi yang telah dilakukan hingga terbentuknya Kemen PPPA CISERT dan launchingnya pada hari ini. Kerjasama dan kolaborasi tentunya tidak hanya sampai di sini, tetapi harus dilakukan, dan kami mohon nanti dampingan terus dari BSSN untuk dari tim yang sudah dibentuk ini bisa betul-betul bekerja dengan maksimal. Tentu yang kita harapkan hari ini, launching yang kita laksanakan ini tidak selebrasi semata, tapi bagaimana betul-betul implementasinya bisa kita wujudkan seperti apa yang diharapkan oleh BSSN dengan di-launchingnya Kemen PPPA CISERT. Kami mohon dukungan dan pendampingan dari BSSN. Nah, pada kesempatan yang baik ini, karena baru beberapa hari berlalu, saya sendiri dan atas nama jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun BSSN yang ke-77 yang tepatnya jatuh pada tanggal 4 April ya, 4 April 2023. Dan semoga kami harapkan BSSN ya semakin sukses dalam memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara. Seperti slogannya, negara aman. Apa Pak slogan BSSN? Negara aman, rakyat sejahtera. Mudah-mudahan BSSN di usia yang 77 lebih banyak bisa memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara untuk mewujudkan negara yang sejahtera. Demikian yang dapat kami sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mohon berkenan Ibu Menteri untuk tetap berada di atas panggung. 3, 2, 1. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah atas launchingnya Computer Security Incident Response Team Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan surat tanda registrasi Computer Security Incident Response Team Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya pertukaran cenderamata yang diawali oleh Menteri PPPA kepada Wakil Kepala BSSN. Dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata oleh Wakil Kepala BSSN kepada Menteri PPPA. Acara akan dilanjutkan dengan foto bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara Launching Computer Security Incident Response Team Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.